Halo rekan-rekan, kita berjumpa lagi di channel saya ini. Terima kasih ya, Anda masih setia dengan channel saya ini. Oke, untuk kesempatan kali ini, saya hanya akan sedikit sharing berkaitan dengan kesan-kesan saya ketika kemarin melihat, menyaksikan sendiri bagaimana Paus Fransiskus itu mengunjungi Indonesia. Nah, saya ingin sekedar sharing saja apa yang saya rasakan selama kunjungan beliau, Paus Fransiskus ke Indonesia, dan juga coba menggarisbawahi itu. Apa yang sebenarnya beliau harapkan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Begini, saya berawal dari rasa bangganya Paus ketika melihat bagaimana orang-orang Indonesia itu sangat mampu bisa dikatakan mampu menghargai perbedaan yang ada. Jadi titik inilah yang lalu sangat-sangat diapresiasi oleh Paus, di mana orang Indonesia itu mampu melihat perbedaan-perbedaan yang ada ini lalu dipakai sebagai kekuatan yang bisa digunakan untuk semakin memperkokoh Indonesia itu seperti apa. Nah, Paus saja lalu bisa mengapresiasi betul bagaimana orang-orang Indonesia yang beragam itu ya. Kemudian bisa melihat sisi positif dari keberagaman itu dan melihat Indonesia sebagai sebuah role model kalau bisa dikatakan contoh bagi bangsa-bangsa yang lain yang mampu menerapkan yang namanya toleransi itu seperti apa. Paus melihat ini sebagai sebuah kekuatan bangsa Indonesia yang bisa dipakai untuk menginspirasi bangsa lain untuk semakin menumbuhkan nilai-nilai hidup yang lebih baik lagi untuk kehidupan berbangsa. Nah, saya melihat Paus ini kan sosok seorang yang mampu melihat dan juga dengan sangat menekankan yang namanya nilai-nilai kehidupan martabat manusia. Jadi ada moralitas-moralitas penting yang selalu ditekankan kepada seluruh manusia, terutama kepada orang-orang atau bangsa tertentu yang dikunjunginya. Jadi ada harapan-harapan yang terselip di dalam diri Paus, di mana orang-orang itu mampu menumbuhkan nilai-nilai martabat kehidupan yang lebih baik setelah dan pada saat kunjungannya itu. Pas melihat ini sebagai sebuah kekuatan yang perlu untuk terus dikembangkan. Kita melihat Indonesia sebagai bangsa yang penuh dengan keragaman, entah itu agamanya, budayanya, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah kekuatan bangsa Indonesia untuk menilai dirinya itu spesial. Ada sesuatu yang perlu dibanggakan diri kita sebagai seorang Indonesia untuk melihat ini sebagai sebuah kekuatan. Tetapi sayangnya beberapa kejadian sebelum-sebelum ini mengatakan masih banyak di antara kita yang seringkali melihat perbedaan itu sebagai semacam sesuatu hal yang mengancam. Benar enggak? Coba nanti silakan rekan-rekan semua merefleksikan bersama-sama. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita akan melihat perbedaan itu hanya sebatas sebagai sebuah ancaman. Benar enggak? Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi ketika mungkin rekan-rekan memiliki mampu merefleksikan lebih dalam tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat kita, seakan-akan ya, kita itu diombang-ambingkan dengan yang namanya perbedaan. Saya menggarisbawahi beberapa pernyataan Paus yang sempat terlontar pada waktu itu. Beliau membedakan antara beragama dan beriman. Ternyata beragama dan beriman itu memiliki refleksi yang berbeda-beda. Beragama itu bisa dikatakan caranya, cara manusia untuk mencari menemukan Tuhan itu seperti apa. Beriman itu lebih bagaimana orang itu bisa mengekspresikan keyakinannya itu, mewujud nyatakan iman itu di dalam bagaimana dia hidup bersama orang-orang di sekitarnya.
bisa dikatakan dia akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Dan disinilah saatnya dia untuk mewujudkan imannya itu seperti apa. Nah, permasalahannya ketika kita hanya terpaku pada sisi beragamanya saja, maka seringkali yang terjadi adalah pertengkaran. Karena apa? Lalu masing-masing agama ketika meyakinkan dirinya saya memiliki jalan yang paling benar, jalan saya yang ini adalah jalan yang paling bisa dibanggakan, sementara yang lain itu mungkin lebih buruk, mungkin bisa dikatakan begitu. Ini akan seringkali yang memunculkan pertentangan, memunculkan perselisihan. Karena apa? Kita hanya berdebat soal cara yang berbeda. Tetapi kita belum sampai berkomunikasi atau berdialog pada taraf yang lebih tinggi dari sekedar beragama, yaitu beriman. Nah, saya kira kita perlu mengubah posisi kita. Bagaimana kita merefleksikan hidup kita, pribadi kita, dalam kondisi sebagai orang yang beriman. Tidak melulu hanya sebagai orang yang beragama saja. Karena kalau kita hanya mementingkan beragamanya saja, karena itu akan menjadi rentan konflik. Kenapa? Masing-masing agama akan memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikan, untuk menangkap ketuhanan itu seperti apa. Nah, beriman adalah salah satu fase yang lebih tinggi daripada sekedar beragama. Nah, beriman itu menjadi sebuah bisa dikatakan titik yang paling luhur dari umat manusia itu. Karena apa? Di balik beriman itu selalu pasti ada menelurkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Nilai-nilai yang positif itulah yang akhirnya akan memberikan dampak yang baik pada moralitas hidup bersama. Maka refleksi saya secara pribadi adalah ini. Mampukah kita itu sampai pada taraf beriman ini? Hidup kita kalau hanya sekedar hanya sampai pada taraf beragamanya saja, pasti akan rentan konflik. Sementara kita hidup bersama orang-orang yang berkeyakinan yang lain. Maka mari kita coba refleksikan apakah kehidupan iman kita ini sudah lebih baik atau belum. Mari sobat, kita merenungkan diri kita demi kehidupan moralitas hidup bersama yang lebih baik. Salam damai. Terima kasih.